Halo sahabat Kompas.com, balik lagi bersama Doni. Kali ini kita mau ngebahas skutik terbaru. Ini di samping gue udah ada Royal Alloy GP 200S atau Grand Prix 200S. Nah, skutik ini dibawa langsung dari Thailand, diimpor dengan sistem CBU atau secara utuh. Skutik ini dijual dengan harga 95 juta OTR Jakarta. Emang beberapa orang ada yang bilang agak sedikit pricey, cuman kita lihat fitur-fitur dan teknologi apa aja sih yang ditawarkan dari skutik ini. Kita lihat bagian depannya, mungkin banyak yang banding-bandingin skutik ini dengan skutik-skutik lainnya. Mungkin banyak yang gak sedikit sih yang bilang ini mirip dengan Lambretta lah atau dengan Vespa lah. Tapi yang jelas, ya ini dia Royal Alloy, skutik modern tapi dengan tampilan retro. Ini di bagian penerangannya dia udah terlihat sisi modernnya. Dia udah pakai LED, ini udah ada DRL-nya, daytime running light. Ini semuanya juga udah lampu sen, juga ini juga udah ada hazardnya juga. Dia udah kayak LED juga. Dan ini semuanya bodinya itu terbuat dari alloy. Cuman ada di beberapa bagian aja yang dia pakai material plastik. Terus kita lihat di bagian, nah ini udah ada, kalian lihatnya ada emblem ABS. Nah ini emang udah dilengkapi dengan teknologi ABS juga untuk pengeremannya. Terus untuk di bagian depan ini suspensinya cukup unik. Dia model tabung ganda dan ada ulirnya. Terus dia udah ada pengaturan untuk sistem preloadnya. Jadi bisa diatur tingkat kenyamanannya sesuai dengan selera dari pengendaranya. Ban depannya juga, nah untuk bannya ini salah satu keunggulannya juga nih dari Royal Alloy ini. Dia udah dibekali langsung dengan Pirelli Angel Scooter. Nah untuk depannya ini dia pakai ukuran 110/70 ring 12. Tampilan modern lainnya bisa dilihat dari speedometernya. Ini speedometernya udah full digital. Ini udah tampilan fuel meternya. Ini ada odometer, terus juga ada trip meter. Ini di atasnya udah ada RPM atau takometernya. Nah ini untuk temperatur mesin karena dia udah pakai radiator juga. Kita bahas dari kanan dulu. Ini grip gasnya, kalian lihat ini bagian tengah sini mencembung gini. Enak banget buat digenggam dan modelnya juga retro banget ya. Terus ini tapi ini mungkin jadi catatan juga sih dari kami untuk Royal Alloy ini. Bagian sini ini kayak matic Jepang gitu. Nah dia udah ada hazardnya. Terus ini juga ada tombol passingnya atau lampu dim. Nah ini depan belakang udah disc brake. Bagian kunci kontaknya ini sayangnya dia masih model konvensional, belum ada kunci magnetik atau keyless. Oke, nah untuk di bagian tengahnya ini dia udah kayak Vespa 2 tak nih. Ini dibentuk konsol untuk tempat penyimpanan juga. Nah, bukanya pakai kunci. Terus di sini kalian bisa lihat ruangannya cukup lega. Di sini juga ada kayak kantong kecil gitu. Ini juga ada. Nah ini sebenarnya tempat untuk naruh handphone karena di sini udah ada soket chargernya juga. Nah, di sini speknya 5 volt 2 ampere dan dia langsung model USB, bukan car charger. Terus nih di bawah sini ada tombol. Nah ini tombol untuk mengganti tampilan di speedometer. Ada di bawah sini nih. Keunikan lainnya nih dari Royal Alloy ini ada di bagian joknya. Dia terlihat seperti satu jok, tapi sebenarnya dia seatnya pisah. Dan dia model ngebukanya juga unik, nggak pakai kunci. Tinggal angkat ke atas, karena dia model ininya suction. Nah, terus untuk ngebuka tangkinya baru dia butuh pakai kunci. Cuman yang jadi catatan buat kami sih sepertinya ini kan karet ya, dia ada masa pakainya. Nah kalau dia kena kimia kayak bensin atau sering kena air atau panas, ini kayaknya juga bisa lama-lama bisa jadi getas. Nah untuk yang belakang ini sepertinya bukanya harus pakai kunci-kunci. Nah di bagian belakangnya ini, nah ini bukan bel sih, bilangnya mungkin bisa dibilang rak. Ini udah dilapisin chrome, jadi terlihat lebih elegan. Terus ini lampu belakangnya, dia kotak gini. Ini juga banyak yang bilang mirip dengan Vespa, tapi dia udah LED juga, dan lampu sen juga ada LED. Nah ini semua bodinya bukan plastik ya. Emang terlihatnya lebih kokoh, lebih lebih keren, dan cat di atas metal itu juga bikin warnanya lebih bagus dibanding di atas plastik. Tapi yang jadi catatan mungkin kalau misalkan ini ditabrak, penyok atau lecet, jadi para pemilik skutik dengan bodi seperti ini jarang banget langsung ngebenerin
bodinya. Biasanya nunggu agak lama dulu, jadi kan kelihatannya agak-agak kurang indah ya dipandang. Dan gitu juga nyesek juga, karena pasti biaya reparasi juga akan tinggi. Nah, kalian bisa lihat ini, mungkin kalau lihat dari samping kelihatannya panjang banget. Ya emang benar, dan dia emang wheelbase-nya cukup panjang, dan wheelbase panjang itu keuntungannya stabil di trek lurus. Tapi di saat belok-belok manuver gitu mungkin agak-agak kurang, apalagi harus belok-belok di tengah kemacetan. Nah, ini di bagian samping dia udah dilapisin seal karet jadi lebih manis. Terus ini, nah ini footstepnya dia ngumpet. Nah, cara untuk bukanya tinggal ditekan. Nah, jadi terlihat lebih rapi sih. Terus di sini juga udah ada dikasih ornamen karet juga biar nggak licin di bagian tengahnya. Dan di bagian tengah ini juga menjadi keunggulan juga. Dia ruang kakinya jadi lebih luas. Dia bisa buat bawa barang banyak dan nggak mengganggu posisi kaki. Oke. Nah, kalau misalkan kalian lihat di bawah ini ada bagian yang menonjol ini, kotak hitam ini bagian dalamnya adalah radiator. Yang menjadi kekurangan mungkin kalau misalkan kalian nekat menerobos banjir itu, nah ini biasanya ntar sampah-sampah atau daun-daun itu bisa nyangkut di dalam. Kalau misalkan kalian lewatin tanggul atau speed trap atau polisi tidur, ini juga agak riskan juga kalau misalkan tanggulnya agak tinggi ya. Dia jaraknya sih lumayan agak tinggi, cuman tetaplah ngilu ngeliatnya kalau misalkan ini sampai mentok ya. Nah, tadi kita udah sedikit ngebahas tampilan luarnya, terus juga sedikit fitur-fiturnya. Sekarang kita mau cobain impresi berkendara dari Royal Alloy GP200S. Oke, emang kelihatannya aja, emang kalau lagi posisi diam gitu emang motor ini berat. Tapi begitu udah dibawa, aja kok enteng dan nggak terlalu pegel juga kayaknya. Kalau misalkan dibawa di perkotaan, apalagi kalau misalkan dibawa untuk berkendara keluar kota atau touring ya. Dan mesinnya juga luar biasa sih. Maksudnya ini performanya nggak bohong lah. Dari diam untuk akselerasinya ini tuh enak banget motor. Untuk rem ABS-nya juga, motor ini juga smooth banget. Kalau misalkan motor lain itu dia kan kasar kan biasanya ABS-nya, tek 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 gitu kasar banget. Nah, ini smooth banget. Oke, barusan tadi kita udah nyobain impresi berkendara dari Royal Alloy GP200S ini. Menurut gua ini motor enak banget, apalagi kalau misalkan dibawa untuk touring ya. Kalau untuk perkotaan gitu yang biasa kena macet-macetan, mungkin agak-agak kurang nyaman karena selain ini bodinya berat, terus juga wheelbase-nya panjang. Tapi untuk touring ini benar-benar nyaman banget sih kayaknya. Apalagi tenaga mesinnya juga nggak bohong. Tadi nyobain akselerasi juga, walaupun cuma muter-muter di sini juga udah terasa tarikan mesinnya. Terus juga keunggulan lainnya dari remnya nih, rem ABS-nya. Kalau misalkan di motor-motor lain itu juga sempat ditemuin rem ABS-nya tuh kasar, buka tutupnya. Nah, di motor ini cukup smooth, cukup halus untuk rem ABS-nya. Oke, jadi kesimpulannya menurut kami meskipun harganya sedikit pricey, 95 juta rupiah on the road Jakarta, tapi dengan fitur-fitur dan keunggulannya sepertinya cukup worth it, apalagi buat kaum sultan di luar sana. Motor ini pantas lah buat dikoleksi. Oke, segitu aja ke video kompas.com kali ini dengan Royal Alloy GP200S. Kita ketemu di video-video berikutnya dengan motor-motor baru dan mobil-mobil baru lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen atau share konten ini kalau misalnya menurut kalian konten ini menarik. Sampai jumpa.